bagian dalam perjuangan, maka cepat sekali agama tersebar ke seluruh pelosok-pelosok Madinah, bahkan keluar kota Madinah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu hendaknya sampaikan. Syekh Sulaiman Ad-Daruni tatkala ditanya, Qala Ibnu Abil Hawari qultu li Abi Sulaiman ayajuzu li rajulin ayukhbir an nafsihi bi syai' yakunu minhu. Berkata Ibnu Abil Hawari, saya berkata kepada Abi Sulaiman Ad-Daruni, bolehkah seseorang memberitakan tentang dirinya suatu perkara, kejadian yang terjadi pada dirinya? Maka dia menjawab, faqal idza kana fi mawdi'il adab liyuqtada bihi jaza dzalika. Idza kana fi mawdi'il adab, apabila dalam topik adab dan akhlak, liyuqtada bihi, supaya ditiru, dicontoh oleh orang lain atau oleh santri-santri, jaza dzalika, dibolehkan seperti itu. tidak apa-apa dengan niat untuk ditiru kebaikan itu, dicontoh. Hadirin para asatidzah al-mukarramin dan para at-talabah al-mahbubin, berangkat dengan program 1 minggu tiap bulan di markas. Alhamdulillah kita ambil bagian di markas Ancol, tapi kemudian ada permintaan dari Jayapura karena Musda Jayapura waktu itu. Saya tetap tinggal di Jakarta karena setelah itu ada Munas. Pulang balik lagi kalau ke Jayapura. Tapi teman-teman di Jayapura tidak selesa, kurang nikmat katanya kalau Maulana tidak hadir gitu. Maka tapi persoalannya bagaimana kalau beda pesawat? Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama pesawat dari Makassar, dan itu pun keajaiban di mana berapa kali dicek, orang Jayapura juga cek, pesawat tidak dapat. Tapi di saat menit-menit terakhir datang bantuan Allah Subhanahu wa taala, dapat pesawat tapi tidak bisa connect Makassar. Jadi Makassar harus beli sendiri. Makassar, alhamdulillah dari Makassar ke Jayapura dapat juga penerbangan ke Nabire. Kita mengadakan musda, langsung kembali take off setelah 3-4 hari di Jayapura, take off lagi ke Jakarta. Kita Munas Jakarta. Setelah Munas Jakarta, kemudian kami safari ke Sumatera Barat 10 hari. Alhamdulillah perjalanan di Sumatera Barat kita berjalan dengan lancar, satu mobil kembali daripada Sumatera Barat. Kita bermusyawarah di Ancol, kemudian kita menemani syuro beberapa hari. Perjalanan rombongan yang pertama kan dibentuk 7 rombongan untuk menaikkan level kerja makomi dan menertibkan dan menaikkan kerja makomi. Kami ikut jemaah syuro waktu itu ke Taskil, ke Banten dan Bandung. Dan kita sempatkan juga suwanan ke Kiai Mufassir awal Ramadan. Namun satu bus HiS kita ada sekitar lebih kurang 8 orang. Tapi sampai di pesantren Kiai Mufassir atau kediaman beliau sudah beruzlah di hutan. Bermula uzlah di hutan. Kami tanya santrinya pun jawabannya tidak jelas apa faktor uzlah, tapi ada sedikit kita dengar beliau terasa mumet, capek melihat keadaan umat yang datang kepadanya kebanyakan hanya urusan-urusan dunia.
Beliau menyendiri ke gunung, ke hutan, uzlah di sana, dan berpuasa, sampai puasa perut juga puasa, pembicaraan, tidak melayani tamu. Dan ternyata sampai sekarang beliau masih di hutan. Sudah berapa bulan? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mau Muharram. Hampir 5 bulan, sudah 4 bulan. Semoga Allah pelihara beliau, panjangkan umur beliau, dan semoga mujahadah uzlah beliau menjadi sebab cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit-penyakit cinta dunia yang saya melihatnya beliau adalah dokter ruhani penyembuh penyakit cinta dunia di akhir zaman. Di tengah-tengah perjalanan kami menemani syura waktu itu dan praktek 2,5 jam jadi cuma 3 hari, 3 hari jadi cuma 4 bulan. Dan alhamdulillah itu kemarin Masyaikh yang diwakili oleh Dr. Faruk menyampaikan muzakarah makomi yang intinya juga bermula dari 2,5 jam jadi cuma 3 hari, 3 hari jadi cuma 40 hari, sama seperti yang kita kumandangkan di mana-mana. Nah, pada saat itu kami di Bandung, kalau tidak salah di apa namanya daerah Bojeng apa tempat pusat cakar bongkar, kita kalau di Papua bilang cakar bongkar ya. Itu terbesar di Asia Tenggara itu. Nah, banyak orang Padang juga di situ. Nah, di tengah-tengah kami duduk untuk bermuzakarah dengan mereka. Alhamdulillah tiba-tiba muncul seseorang memberitahu kalau Maulana masih punya paspor apa tidak. Saya bilang masih. Kenapa? Coba saya lihat atau kirim fotonya ke HP saya. Untuk apa, Pak? Di situ beliau bilang, saya sudah lama sebetulnya ingin memberangkatkan Maulana pergi umrah. Itu sejarahnya Maulana pergi umrah. Nah, kemarin ada selentingan-selentingan di Jakarta kemarin naik-naik kendaraan. Ini Maulana pergi sana pergi sini, ini dari mana biayanya? Ada yang celetuk, oh, Maulana punya travel itu. Jadi alhamdulillah tawaran umroh diminta paspor, lantas setelah itu kita kembali ke Jakarta, ke Jayapura, ke Papua. Tidak lama di Papua mulai kita berangkat pergi umroh. Alhamdulillah 12 hari pergi umroh. Alhamdulillah sempat kita yang dulu pergi haji 2 kali, nggak pernah ke Gua Hira, nggak pernah ke Gua Sur. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT ke Gua Hira. Kemarin pergi haji nggak pernah ke Badar, ke Uhud. Alhamdulillah kemarin juga sempat ke Badar, ke Uhud, bahkan ke Taif. Dulu pergi haji 2 kali, nggak pernah ke Taif. Kemarin juga alhamdulillah sempatkan ke Taif, ke Batu yang tempat Nabi bersandar ya kan, sudah Kargozari kemarin. Ya. Dan masuk di dalam Gua Hira berdoa kepada Allah agar nurani yang Allah turunkan di Gua Hira ini, ya Allah berikan juga nurani itu kepada kami. Kerisauan yang didapati Nabi duduk di Gua Hira memandang Ka'bah, melihat keadaan kaum muslim, kaum Quraisy yang jauh dari millah Ibrahim, bagaimana bisa kembali kepada millah Ibrahim. Kerisauan itu yang kami minta supaya juga diberikan kepada kami. Alhamdulillah umrah berjalan dengan baik, semoga Allah terima. Dan dalam umrah itu ya ada hadis Nabi yang mengatakan mafhumnya satu amalan bisa diborong oleh 3 orang, ya, yaitu orang yang membiayai umrah, kemudian kita yang umrah, tapi kita niati umrah ini untuk orang lain. Jadi 3 orang dapat pahala. Jadi saya umrah yang pertama saya niati untuk bapak saya almarhum. Kemudian umrah yang kedua saya niati untuk kakak saya almarhum.
Jadi mereka dua dapat pahala umroh, saya dapat pahala umroh dua, dan teman dermawan ini yang memberangkatkan kami, dia pun mendapatkan pahala. Nah, setelah habis umroh tanggal 12 hari, lebih kurang tanggal 14 kan, sampai di Jakarta, kami ke Pawas, ke Kiai Taifur di Purworejo. Sampai di sana selesai urusan, alhamdulillah ketemu dengan Kiai Taifur. Ya. Awalnya sebetulnya kami rencana hanya beberapa jam, terus kami take off ke Jayapura, ke Papua, karena terpaut kita mau safari provinsi. Satu teguran dari ahliya yang bermanfaat. Kita perlu juga mendengar pemasukan dari keluarga, dari istri. Jangan kita main putus-putus sendiri. Kadang pikiran-pikiran wanita walaupun mereka Allah ciptakan lemah, tapi kadang dalam sisi-sisi tertentu dia melihat yang kita tidak melihat. Apalagi yang berhubungan dengan ananda, anak-anak kita. Tentunya kasih sayang dia lebih daripada kita laki-laki. Maka kalau seandainya cuma 5 jam, awalnya saya beli tiket. Ya. Cuman 5 jam terus saya berangkat. Itu nggak ketemu dengan Kiai Taifur. Karena Kiai Taifur pada waktu itu lagi ke Solo, kemana begitu. Akhirnya saya bilang, sudahlah. Istri juga marah sama saya. Akhirnya saya juga tidak enakan, agak gelisah pada waktu itu. Saya istikharah kepada Allah. Ya akhirnya ambil keputusan, biar tiket hangus-hangus, tapi istri jangan sampai disakiti. Ikut kemauan istri. Tapi kemauan istri itu positif, ya kan? Kita disuruh duduk 1 atau 2 hari mempelajari keadaan pondok bagaimana. Jangan asal-asal, masa umat diurus sungguh-sungguh, giliran anak takaruan. Orang Papua bilang takaruan. Jadi alhamdulillah kita 2 hari, banyak sekali manfaatnya juga, jumpa dengan Kiai Taifur di situ, mempelajari. Ternyata manhaj pelajaran silabus dirosi di Kiai Taifur itu nggak jauh berbeda, karena rata-rata rujukan masya kita itu datang di Indonesia ini larinya juga ke Said Alwi Maki, itu gurunya Kiai Taifur itu. Dan itu kemarin di Mekah itu kita mengambil air dari Bir Rauhah, tapi Kiai Taifur kok punya istilah lain, bukan Bir Rauhah. Saya lupa lagi apa istilahnya. Itu ternyata, jadi ada Bir Taifur, ini lain, bukan Bir Rauhah. Jadi Bir Taifur itu suatu ketika banyak pelajar-pelajar Indonesia, jadi air kekurangan, maka guru daripada syekhnya Kiai Taifur ini minta kepada Kiai Taifur, coba buat amalan di mana tempat yang banyak air, karena kita kekurangan air, untuk kita mau gali sumur. Nah, Kiai Taifur ini buat amalan. Dalam amalan beliau itu jumpa mimpi, dimimpikan. Jadi Kiai Taifur ini masyhur di kalangan para ulama-ulama di Jawa, kalau beliau orang yang paling sering didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu berikan juga taufik kepada kita, ya, untuk mendapatkan karunia-karunia ruhani yang seperti ini. Ya, jadi dari Purworejo, ya, Purworejo. Alhamdulillah berkat dakwah, teman-teman dakwah di sana gabung dengan kami, terus ikram, siapkan kendaraan, bawa ke airport, dekat lebih kurang setengah jam. Itu airport baru, airport Jogja baru, pertengahan antara Jogja dengan Purworejo. Nah, kita berangkat take off ke Jayapura. Ya, 1 hari di sana jemaah safari Papua sudah dibentuk. Kelilinglah kita dari Jayapura ke Merauke, kembali ke Jayapura. Nah, alhamdulillah tepat waktu. Jadi umroh tidak menghalangi safari dakwah, dan perjalanan melihat anak-anak kita belajar juga tidak menghalangi safari dakwah. Ini pelajaran bagi kalian, apapun kegiatan yang akan kita buat jangan bertentangan dengan program dakwah kita. Diatur, jangan sampai menyalahi program dakwah, bahkan program dakwah dikorbankan untuk urusan nyantri, untuk urusan keluarga dan sebagainya.
Ya alhamdulillah safari sampai di Timika, persoalan muncul. Ini belum pulang nih dari berapa lama, hampir 1 bulanan lebih belum pulang ini. Ya ta? Umrah. Nah, sekarang lanjut lagi dengan safari Takaza. Ya safari itu membutuhkan biaya yang besar ya kan. Keliling Papua pakai pesawat dari Jayapura, Merauke 2 hari, Jayapura 4 hari, ke Jayapura 1 hari, kemudian ke Timika. Nah dari Timika 4 hari ke Jayapura, ke Nabire. Nah, di Nabire lebih kurang 2 hari ya, 2 ke 3, 3 hari ya. Nah, persoalannya belum pulang kita ini. Nah rumah dekat di samping masjidnya. Padahal keputusan ini jamaah 40 hari. Nah, kita diuji. Bisa malam-malam tidak ada yang lihat kita nyeleneh-nyeleneh masuk ke rumah tuh Pak Ustadz. Tapi perbuatan kita menyalahi nasihat-nasihat kita sama umat. Waktu keluar furud nggak boleh pulang-pulang ke rumah. Ya, alhamdulillah lolos ujian. Alhamdulillah ya dah, kita tidak pulang ke rumah. Dari Nabire kita ke Sorong. Dari Sorong rencana kita ke Manokwari naik kapal. Tapi masya Allah, Allah muliakan kita nggak jadi naik kapal, naik pesawat lagi. Ya, jadi semua safari naik pesawat, cuman dari Manokwari ke Bintuni naik mobil 9 jam. Dari Bintuni ke Babo naik kapal. Babo Bintuni naik kapal, Bintuni Babo. Rencana kita mau naik pesawat. Ya, bayangkan itu. Kita mau naik pesawat, sudah dibookingkan di sana, nggak jadi. Atau kita naik kapal lagi. Tapi alhamdulillah kita masih ketemu teman-teman kafilah di Bintuni, sehingga kita bisa sama-sama berangkat ke Nabire, ke Manokwari. Ini semua pelajaran. Kita rencana mau naik pesawat, kita mau rencana naik kapal tidak jadi. Naik pesawat. Kita rencana naik pesawat tidak jadi. Terjadi naik kapal. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kamu kehendaki tidak jadi, apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti jadi. Nah, ini olehnya itu kita jangan bergantung kepada makhluk, jangan berharap sama makhluk. Kita tawajuh kepada Allah, dan apapun yang terjadi, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari safari. Nah, itu sudah ada berita kalau Masya akan datang, ya kan? Ternyata kita teman-teman sudah banyak beli tiket. Masya belum beli tiket. Ternyata tidak jadi. Yang artinya awal Juni ya kan, tapi tidak jadi. Akhirnya diputus, alhamdulillah jadi Masya akan datang tanggal 25. Cuman Pak Muslih, saya sudah beli tiket karena kami rencana mau urus masalah adik di Bandung. Jadi saya sudah beli tiket. Ada teman-teman yang cancel tiketnya. Saya tetap pergi karena Pak Muslim juga berharap saya datang di Jakarta mau dimuzakarakan sistem pengisian data pengontrolan kerja. Jadi tetap kami berangkat, take off naik pesawat sampai Jakarta, kita muzakara. Alhamdulillah selesai muzakara, kita mulai ambil pesawat lagi ke Ternate. Di Ternate kita bergerak 3 hari, naik Johnson juga ke pulau-pulau Halmahera Timur. Kemudian kita ke Ambon. Di Ambon kita naik kapal. Nah, sampai di Ambon timing kita 4 hari sudah habis. Nah, di situ kita sepakati bersama, saya sama Pak Imam naik pesawat ke Sorong. Nah, teman-teman kembali ke Ternate, nanti Ternate mereka naik kapal ke Papua. Saya sama Pak Imam ke Sorong naik pesawat. Dari Sorong Pak Imam ke Jayapura, saya ke Manokwari. Nah, waktu tiba di Manokwari, sempat baru berapa minggu ke sini, 1 minggu kan, Idul Adha, ya kan. Nah Idul Adha saya punya pikir kemarin Idul Fitri, saya kan tidak di pondok. Nah, ini kesempatan sekarang Idul Adha saya di pondok. Maka saya utus Ustadz untuk pergi ke Manokwari. Tapi masya Allah Ustadz ini jual-jual mahal. Jadi mereka belum siap untuk ke Manokwari. Nah, saya berpikir kalau saya tidak siap juga, bagaimana keadaan di Manokwari? Karena di sana pondok kita yang kelola juga. Jadi mereka minta
supaya kita apa yang terjadi dapat berita dari mana kok saya diputus khutbah ternyata. Wah, ini tidak bisa kasih kesempatan bernapas kan? Jadi saya mau ustadz yang pergi, ustadz tidak mau juga atau belum siap misalnya. Bingung saya mau gimana nih? Dapat berita dari mana? Kalau saya diputus, bagaimana putus saya tanpa koordinasi dengan saya? Saya siap kata ada, iya tak? Ini mau bilang hak istri, hak anak macam mana ini? Tapi belajar seminawat, karena ini kerja agama. Kalau kita tolak bagaimana? Ini pengalaman. Dulu waktu saya ikut safari masyayikh, ini cerita ini ya, santai, tapi dia mengandung hikmah yang luar biasa. Ini yang saya inginkan kalian ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Bagaimana Allah bantu kita, bagaimana kita dahulukan agama, dahulukan maksud, keperluan Allah akan penuhi. Ma'al mabu'us kuwatul ba'ith, beserta dengan utusan, kekuatan yang mengutus beserta dengan kita. Jadi dulu waktu safari yang pertama masa musim pandemi itu, saya ambil takaza ke Timika ya kan. Setelah saya pelajari Kargozari, Ustaz Safri waktu itu yang Kargozari, saya melihat bahwa saya ini kalau nggak ikut safari Suro ini kayaknya terlambat. Keadaan Indonesia yang demikian merosot kerja dakwahnya ini pada masa pandemi ini, saya tidak akan banyak tahu di tiap-tiap tempat. Kemudian bagaimana bantuan Allah datang kepada jemaah ini pada masa pandemi. Orang susah kumpul, orang susah safari, macam-macam vaksin-vaksin itu kan. Nah itu saya tidak melihat kudratullah itu nanti. Wah, saya butuh. Saya tidak merasa dibutuhi, tidak. Tapi saya merasa saya butuh ikut ini rombongan. Maka saya bilang sama Pak Musli, Pak, saya ikut Pak safari terakhir itu ke NTT, ya kan? NTT, ya. Ah ya, bagus. Nah, berangkatlah kita. Nah sampai di Jakarta, ini di-cut sedikit, lari ke sebelah, ke masa yang lalu dulu. Sampai di Jakarta, Bapak bilang sama saya, waktu sarapan, Ustadz, ini kita ada undangan dari Rewin, untuk hadir Jurkudama. Ustaz siapa yang ikut? Wah, ini untuk beli tiket ke NTT saja ngos-ngosan ini 5 juta saja di bawah ini. Ini kantong kering ini. Tapi ini Suro yang taskil ini. Ini Suro pun tidak mungkin dia mengatakan begitu tanpa izin Allah. La tataharraka illa biidznillah, ya kan? Tidak akan mungkin berjalan sesuatu tanpa izin Allah. Nah, saya dihadapkan dengan satu keadaan Pak Ustadz Rahman, saya diajak untuk ke Pakistan. Bukan berarti diajak itu dikasih duit, dikasih tiket, terada, saya nggak ada. Orang Umum bilang saya nggak ada. Diajak ke sana, duit tiket kau urus sendiri. Nah sekarang kalau diajak saya terima karena ada duit. Kalau saya nggak ada duit, saya tidak terima. Berarti yakin saya sama duit. Atau kalau saya bilang saya siapa tapi duit saya nggak ada, berarti saya mengharap dikasih duit atau dikasih tiket. Mengharap makhluk haram, ya kan? Nah, dan saya berpikir pada saat itu ini kesempatan melihat kudratullah, ya tak? Karena guru kami Kiai Mufassir Hafizallahu Ta'ala Matta'anallah bituli hayatihi, beliau ucapkan satu kalimat, dan ini perkataan para ulama-ulama, man kana fi jaybihi syai' falam ya'ti minal ghaibi syai'. Siapa yang di kantongnya masih ada sesuatu, duit tuh, maka tidak akan datang dari arah gaib. Jadi kalau kau ingin datang dari arah gaib, kasih bersih kau punya kantong, gitu. Jadi kalau kantong kosong, kesempatan angkat tangan. Kenapa kau angkat tangan? Kau ada duit, saya nggak ada. Kenapa kau berani angkat tangan? Nah, waktu tidak ada duit itulah kesempatan datang dari arah gaib. Nah, ini yang saya mau ajarkan sama sepuh anak-anak ini. Ustadz juga, bagaimana kita dapatkan perkara ini? Tapi jangan ada satupun yang tahu kalau kita tidak ada duit. Iya tuh? Jangan telepon sama orang kaya. Haji Sam, kasih saya duit kan?
Karena saya mau berangkat, saya nggak ada duit ini. Putra boleh. Ya kan? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Kalau minta bantuan pun minta bantuan pada Allah. Ya, masya Allah. Ya kan? Akhirnya saya bilang siapa? Siapa? Nah, masya Allah. Alhamdulillah, waktu angkat tangan itu tidak ada sedikit pun harapan kepada makhluk kasih saya duit. Siapa yang kasih saya duit? Alhamdulillah. Murni, insya Allah Allah akan berangkatkan. Nah, tugas kita adalah menyempurnakan amal. Nanti Allah akan sempurnakan janjinya, kan begitu? Ya, alhamdulillah pulang ke Papua lagi. Sampai di Papua tidak sampai berapa minggu, 1 atau 2 minggu, 2 minggu lebih kurang berangkat. Berangkat bawa cuma 5 juta. Dibutuhkan berapa? 13 juta sampai 15 juta. Ya. Berangkat kita. Nah kebetulan pada saat itu kami ingin puasa putih di Kiai Mufasir. Jadi sahur dengan berbukanya dengan air putih tok. 11 hari. Sudah lama kami niat kesempatan, dan ini berangkat ke Pakistan ini tidak ada duit cuma sedikit, bukan tidak ada, bawa duit sedikit tidak mungkin bisa berangkat. Nah apa andalannya? Andalannya adalah kita subah dengan wali-wali Allah, minta doa dari wali-wali Allah. Bas, kita buat amalan juga, kita doa juga, dan berdampingan menjadi tetangganya wali Allah, minta supaya wali Allah doakan untuk kita. Sampai di Kiai Mufasir beritahu kami mau puasa putih, pakai silakan, kasih amalan-amalan, terus juga minta sama Pak Kiai, rencana mau ke Pakistan Pak Kiai, doakan kami. Alhamdulillah 2-3 hari sebelum berangkat, visa belum turun. 3 hari sebelum berangkat, 2 atau 3 hari sebelum berangkat, ada info di Ancol bagian sekretaris Pak Samsul, alhamdulillah uang masuk di rekening untuk Maulana, tiket pulang pergi 13 juta. La ilaha illallah. Alhamdulillah, berkat doa masalah selesai, berkat amalan Allah turunkan bantuannya. Nah, uang yang kita bawa beli 5 juta sudah untuk beli tiket ke Jakarta, ya lebih kurang sisa 2,5 juta. Tiket sudah selesai, pulang pergi ke airport. Sampai di airport ada yang beritahu Maulana ada yang kirim uang ini, mau dikirim rekening ke atau cash. Rekening beta tidak punya rekening, langsung saja uang merah-merah dihitung-hitung, kasih 10 juta. La ilaha illallah. Alhamdulillah berangkat kita. Jadi ini pengalaman imaniyah. Pengalaman apa? Pengalaman iman. Ya. Kemarin waktu kami antar masyaikh ke bandara, Maulana Umar panggil saya. Maulana Islam, itu dong, kamu diberikan tanggung jawab yang besar. Ayah Hadrat nasihat ke DJ. Nah, ini nasihat saya, tak. Ya. Di antara nasihatnya itu jangan tamak dan istighna anin nas. Jangan tamak apa yang ada di tangan manusia, dan betul-betul palingkan perhatian kita dari situ, hanya kita bergantung kepada Allah. Jangan ada sedikit pun ketergantungan kepada makhluk. Ya. Di samping juga beliau menasihati usul dan mahabbah. Jangan gara-gara usul kita ingin semua berjalan di atas usul, tapi menimbulkan pecah belah di antara kita. Jadi mahabbah, cinta dan kasih sayang harus didahulukan daripada usul itu sendiri. Ya. Kemudian alhamdulillah kita berangkat. Dari pengalaman itu, ini saya punya cerita ini. Dari pengalaman itulah saya beranikan diri, siap berangkat, ya kan? Itu sudah cerita tadi ya. Alhamdulillah ternyata walaupun uang tidak ada atau sedikit, Allah berangkatkan. Berarti bukan uang yang berangkatkan kita, bukan tafakud sempurna yang berangkatkan kita. Siapa yang berangkatkan kita? Allah. Banyak orang yang punya duit banyak nggak berangkat, ya kan? Ya. Nah, ini kejadian juga. Beliau katakan begini, Maulana al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitamrin.
Begitu pula yakin. Yakin datang dengan yakinkan diri kita. Yakin saya bisa berangkat. Oh, itu bahasanya bisa dikatakan nekat. Pasti berangkat. Gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi saya berangkat. Kenapa? Allah bantu saya. Bagaimana Allah bantu saya? Itu yang dipikirkan. Apa amal-amal yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa doa-doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu Allah akan tunaikan janjinya? Itu yang dilihat oleh hamba. Jangan lihat asbab, jangan lihat uang. Nah, begitu pula al-hilmu bitamrin. Hilm, tahan uji, sabar, itu didapati dengan tamrin, dengan latihan. Begitu juga iman yakin itu didapati dengan tamrin. Ini adalah pengalaman-pengalaman iman. Nah, hadirin dan para santri sekalian. Nah, kemarin ini cerita ada 2 pengalaman iman yang luar biasa ini. Ini tidak diprogramkan, terjadi peristiwa itu dan mengandung pelajaran iman. Satu, kisah yang pertama. Jadi waktu kami selesai safari Papua, datanglah WA dari Jakarta. WA-nya apa? WA-nya Maulana diputus berangkat sama Profesor Abdullah Awang untuk menjemput masyayikh di Thailand. Begitu Pak. Masya Allah. Ini kelihatan ini satu demi satu takazah demi takazah diberikan ini. Jadi takazah semuanya bukan takazah ringan, takazah besar. Dan takazah itu siapa yang buat? Ada ditanya takazah siapa yang buat? Allah yang buat. Seperti kita Allah yang ciptakan, maka takazah perut lapar siapa yang ciptakan? Allah. Maka kalau Allah yang ciptakan perut kita, Allah yang ciptakan rasa lapar, siapa yang hilangkan rasa lapar? Sama. Takazah agama Allah yang datangkan, yang tunaikan takazah itu Allah dengan kudratnya. Sekarang siapa yang mau digunakan oleh Allah, itu aja. Ye kam kobuliat ka kam he, kobuliat ka kam nahi he. Ini kerja penerimaan, siapa yang diterima oleh Allah dia akan digunakan oleh Allah walaupun tak suka sebab. Jadi putus Maulana diputus berangkat sama profesor jemput masyayikh. Kira-kira Pak Hamis pegawai kalau disuruh jemput presiden atau jemput gubernur senang ke tidak? Tapi persoalannya ujian datang lagi. Senang kalau dikasih tiket, kalau saya nggak ada tiket. Allah. 2 hari saya menunggu, ada mungkin WA yang ketinggalan kah? Ya. Tapi tidak ada juga WA lanjutan. Saya sama istri ini di Manokwari kemarin ini bingung. Berangkat, tapi tiket saya nggak ada. Ini level nasional, takazah nasional ini. Plus internasional. Akhirnya saya telepon, saya WA. Beb, ini tiket dari Nabire ke Jakarta itu sama dengan tiket Jakarta ke Thailand. Ya kan? Nah, tiket ke Jakarta kita akan urus. Tapi tiket Jakarta ke Thailand ini supaya tidak double, ya kan? Tujuannya supaya jangan double ini. Suruh putus kita samina wa ta'na. Ada tidak ada putus samina wa ta'na. Susah ringan diputus berangkat, ya kan? Infirul khifafa wa thiqala. Umumnya kita mau taat kalau ringan, kalau yang berat-berat nanti dulu. Umumnya kita ditakazakan berangkat, kita mau berangkat. Kalau pas ada duit, kalau pas tidak ada duit kita bilang duit saya nggak ada. Jadi ketaatan itu harus sempurna. Ada duit, tidak ada duit, senang atau susah, yusur atau yusur, usur atau yusur. Ini ketaatan yang Nabi telah ambil daripada sahabat radhiyallahu anhu. Baiat. Jadi akhirnya kami WA kami bagaimana? Ini yang dari Jakarta ke Thailand sudah disiapkan atau belum? Boleh toh bertanya begitu. Tujuannya supaya jangan double toh. Kalaupun ada harapan seandainya, semoga Allah maafkan. Ya, tetapi sudah pengalaman, inti sebetulnya jangan sampai double.
Karena kalau dia katakan belum, tetap berangkat. Itu pengalaman saya. Ya, tidak bergantung kepada bantuan, tidak bergantung kepada pemberian tiket. Memang sudah diputus harus berangkat, harus berangkat. Kalau kita biasakan begini, nanti Allah akan tambah lagi karunia-Nya kepada kita. Kita akan diberikan kesiapan oleh Allah untuk menyambut takaza lebih besar lagi. Tapi kalau takaza-takaza yang kecil kita malas-malas, kita ogah-ogahan, selamanya kita tidak akan dipakai lagi oleh Allah SWT. Itu ayatnya jelas. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa yang mau memberi, infak diri, infak harta ini untuk kita, bukan orang lain. Ya kan? Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjuang untuk kembali kepada dirinya. Jadi a'ta wattaqa, apa yang kita berikan ini dalam usaha agama ini itu untuk ketakwaan kita, untuk islah diri kita. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebenaran ini. Ini benar, ini hak. Agama ini hak. Usaha agama ini hak. Maka kita kalau sudah hak, kita bela kebenaran ini, kita perjuangkan kebenaran ini. Fasanuyassirhu lil yusra, maka jalan-jalan kemudahan akan kami berikan kepada mereka. Pelan-pelan mudah sebenarnya. Awal-awal kelihatan susah, tapi Allah bukakan jalan. Ya, dikatakan kalau ada niat nampak 1000 jalan. Wa amma man bakhila, ada takaza, ada tasjilan, bakhil. Gak mau untuk agama, untuk diri sendiri terus, untuk keluarga terus, makan enak-enak terus, pakaian bagus-bagus terus. Bahkan pakaian tidak perlu bagus-bagus, apa adanya. Kendaraan tidak perlu bagus-bagus, apa adanya. Uang yang ada lebih ini digunakan untuk agama. Ya kan? Wa amma man bakhila wastaghna bil husna, kebenaran yang nampak di matanya dicuekin, enggak dianggap, enggak sungguh-sungguh. Ya, takaza agama. Fasanuyassiruhu lil usra, maka jalan-jalan kesulitan itu akan dihadapkan di depan dia. Sulit terus takaza disambut. Ya. Jadi hadirin dan para santri-santriku sekalian, ini pelajaran yang berharga. Ya, kan? Ini masih panas-panas ini. Kalian tulis di diary kalian ini cerita ini. Tulis ini. Ini luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Jawaban dari sana, jawabannya subhanallah, ajib. Beliau jawabnya begini. Untuk dai yang dekat sama Allah macam Maulana, urus sendiri. Untuk dai yang dekat sama Allah macam Maulana, diputus, urus sendiri sama Allah. Masya Allah, sekarang kita diuji lagi. Bagaimana sikap kita menghadapi kalimat ini? Ya tak? Ini kalau bahasa kasarnya kurang asem ini. Karena suruh datang ke Papua, saya datang nguruskan juga. Ini orang hutan mau pergi ke metropolitan, suruh urus sendiri. Allahu Akbar. Kira-kira kalian mendapatkan manfaat tidak dari cerita ini? Are, manfaat tidak? Mau dengar lanjut apa tidak? Lanjut. Lanjut ke tidak Bapak Ustaz? Ditulis dengan tinta emas ini. Jadi kalau secara zahir kita sikapi WA itu, mau marah, emosi. Tapi la tataharraka illa biidznillah, tidak ada satupun yang bergerak tanpa izin Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil di dunia ini. Nah, sekarang tatkala dia bilang dai yang dekat sama Allah, kan berarti dia sangka baik sama kita toh? Kan dia sudah awalnya dengan dai yang dekat sama Allah. Tapi betulkah kita dekat sama Allah? Seng. Betulkah kita dekat sama Allah? Seng. Tidak. Kita jauh, masih jauh dari Allah, belum dekat. Ya kan? Nah, sangka baik dia itu menjadi motivasi untuk kita. Oh, dia bersangka kalau kita yang dekat sama Allah, buktikan. Itu motivasi. Seperti kisah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Zahatni imra'atun. Kata Imam Abu Hanifah, seorang wanita menjadikan aku jadi ahli ibadah. Jadi wanita itu cerita, dia tidak sadar kalau Imam Abu Hanifah lewat. Dia cerita sama teman-teman dia, kalau Imam Abu Hanifah itu nggak pernah tidur malam, ibadah terus. Padahal Imam Abu Hanifah ini tidur juga separohnya. Sekian lamanya. Maka setelah mendengar wanita itu bilang kalau Imam Abu Hanifah itu buat amalan sepanjang malam,
Itu memotivasi dirinya. Mulai sejak itu beliau tidak pernah tidur malam hari. Nah ini juga menjadi sandaran bagi saya. Tatkala dia bilang dai yang dekat sama Allah, tidak diambil sisi positifnya, ya dah. Apa positif? Tidak diambil segi negatifnya. Negatifnya apa? Yang pertama itu tidak negatif, positif. Dia bilang dai yang dekat sama Allah. Oh, ini memotivasi saya supaya dekat sama. Kalau kita dekat sama bupati kan bisa minta sama bupati toh. Ya dah. Ini dekat sama Allah bisa minta dengan Allah. Sudah menangis minta sama Allah. Ya dah, urus sendiri dengan Allah. Ya dah, pas. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis banyak dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab kuning yang mengarah kepada itu. Buktikan. Pindahkan dari sutur ke sudur, dari lembaran-lembaran kitab-kitab kuning ini. Ya dah, setebal-tebal begini, pindahkan ke dadamu. Ya dah, terbentuk tidak keyakinan itu. Wa idza sta'alta fas'alillah wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya dah. Idza hazamul amru fazya ila shalah. Nabi kalau mendapatkan urusan langsung salat. Oke, berarti tidak disiapkan, kita cari sendiri. Oke, siap. Tapi habis safari provinsi ini kantong sebolong ini. Ini kalau secara zahir ibarat sudah kering diperas lagi. Kira-kira keluar apa itu? Tapi sangka baik, bismillah. Ya, caranya bagaimana? Saya pernah dengar dari orang tua-tua, pokok la ilaha illallah, langsung kudratullah turun dengan amal. Seandainya dengan amal dan doa belum kelihatan bantuan Allah datang, ambil Muhammadur Rasulullah. Apa itu Muhammadur Rasulullah? Gunakan asbab. Asbab yang pertama, jual barang. Asbab yang kedua, utang. Utang sunnah, bayar utang wajib. Berarti dua amar kita hidupkan, menghidupkan sunnah dan menghidupkan yang wajib. Selesai masalah. Apa bingung-bingung? Ya dah. Maka kita beritahu sama teman, saya pinjam dulu kah supaya bisa berangkat itu. 5 juta kita siapkan, harus. Allahu Akbar. Sudah. Sekarang bagaimana caranya? Sudah buat doa, buat amalan. Sekarang kita cari tiket. Cari tiket ke Jakarta. Ini belum tiket ke Thailand ini. Tiket Thailand suruh teman urus sana. Pokok urus pakai uangmu dulu. Nanti tong bayar. Ya tak? Nah, sekarang mulai Manokwari ke Jakarta dulu ini. Oh ya, suruh ipar urus dulu. Ada uang 1.500.000, tinggal kurang 1.500.000 lagi. Lebih kurang atau 1.700.000. Urus. Kemudian kita cari jaulah. Mana ada jaulah? Beliau bilang, setiap ada masalah, saya cari di mana makomnya ada jaulah, saya buat jaulah. Saya berdoa di situ. Pulang-pulang masalah selesaikan. Saya mau praktek, membuat jaulah dulu. Di mana ada makomnya jaulah. Pulang dari jaulah, ada orang salaman sama saya, turun dari mobil, ternyata di tangan itu ada amplop. Ternyata dalam amplop itu uangnya 1.500.000, cukup untuk tiket ke Jakarta, tambahan tiket ke Jakarta. La ilaha illallah. Ini pengalaman imaniyah. Jadi kalau kita tunggu dulu uang ada, sempurna tafakut baru berangkat, kapan berangkatnya nyom? Gitu? Kapan berangkatnya? Nah memang Allah tidak suruh kita tafakut sempurna baru berangkat. Wa anfiku mimma razaqnakum. Sudah sampai di mana? Wa anfiku mimma razaqnakum. Infaklah sebagian yang kau dapati. Jadi apa yang kau dapati, sebagiannya silakan, tidak semuanya. Sebagian, Allah minta sebagian daripada yang diberikan kepada kamu. Allah tidak minta semuanya. Nanti kekurangannya Allah yang sempurnakan. Alhamdulillah, tiket sampai Jakarta selesai. Terus besoknya kita siap-siap ke bandara untuk berangkat ke Jakarta. Tapi sebelum ke bandara ada yang undang makan dulu. Kita pergi makan dulu. Setelah makan, terus kita naik mobil berangkat ke bandara. Sampai dekat bandara,
Maka ipar bilang sama saya, Maulana, ini ada kiriman. Sampai di bandara buka kiriman itu, ternyata isinya 1,5 juta. Sampai di Jakarta, teman yang belikan tiket itu, kita bayar tiket. Teman, ini bayar tiket satu perjalanan dulu. Selesai satu perjalanan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pulang dari Thailand, selesai kemarin musnas kita di Jakarta. Alhamdulillah, min haitsu la yahtasib. Ada saja pemberian Allah, kita selesaikan utang kita tiket ke Thailand. La ilaha illallah. Selesai urusan, baca alhamdulillahilladzi tatimmu bihas salihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan urusan-urusan kita. Ini kisah imannya yang pertama. Ada satu kisah lagi, insyaallah kesempatan berikutnya kita ceritakan. Cerita ini juga tidak kalah asiknya, tidak kalah ajibnya. Dan intisari daripada kisah imannya yang kedua ini, kita butuh tiket, ya kan? Dan kita butuh tiket, kita butuh duit untuk beli tiket. Ternyata datang orang, dia ngadu sama kita, saya nggak ada duit untuk beli tiket. Bagaimana itu? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kan. Gimana? Katong cerita sekarang kah atau katong kasih tunda dulu biar penasaran? Saya mau pulang ke Jayapura nih, ke Papua nih. Ya toh Ustaz, mau pulang ke Papua ini sudah lama ini. Surindu sama orang Nabire ini. Ya toh? Ternyata uang yang ada, jangankan untuk naik pesawat, untuk naik kapal juga belum cukup. Tapi di tengah-tengah kondisi itu ada teman ngadu. Mungkin dia kira saya punya travel dengan rumah makan kah? Ini boleh pergi kemana-mana nih, punya duit banyak nih toh. Kesempatan insya Allah ini, insya Allah beres ini kalau ngomong sama Maulana ini. Ya kan? Saya lihat memang dari kemarin seperti ada sesuatu orang ini. Saya masuk di kamar saya, dia datang di kamar, setor wajah yatim piatu. Jadi intinya di situ nanti ceritanya. Kita butuh tiket sampai ke Papua. Tiba-tiba Allah kirim orang butuh bantuan tiket. Coba pikir ke orang kaya sana kah? Allah kirim ke kita. Sama kejadian di Madinah kemarin itu Pak. Allahu Akbar. Allah kirim saya uang 100 dinar atau 70 dinar kah? Real 80 real. 80 real itu saya harus bayar 70 real tuh. Saya harus bayar, saya punya utang. Saya harus bayar utang itu. Jadi berarti sisa 30 real. Tiba-tiba orang Bangladesh datang pakai bahasa Arab. Dia mau ke Mekah, tidak ada duit. Saya belum tukar uang ini. Sebelumnya saya tidak punya duit sama sekali, cuma rupiah. Saya dakwah satu keluarga ini, anak-anaknya 2. Setelah dakwah dia bilang, Syekh, kami ini baru kecelakaan, kami butuh bantuan duit. Saya bilang kalau di Madinah kita sekakar-sekakar, oh terjadi nanti. Saya bilang saya tidak punya duit kecuali rupiah. Dia bilang biar rupiah. Saya keluarkan duit 300.000 kasih mereka. Tidak ada lagi uang real. Terus saya pergi ke depan hotel, duduk-duduk dakwah di situ. Ada orang datang minta bantuan lagi 70 real, 100 real mau ke Mekah. Saya punya uang teman 100 real, tapi saya punya utang 30 real. Saya bilang sama dia, Bapak, saya punya 100 real, tapi saya punya utang 30. Bapak mau tidak saya kasih cuma 70? Oh, sudah luar biasa. Saya keluarkan itu 70. Jadi ini kita mau belajar, ambil dari Allah lewat ibadah. Ibadat ki zariye se Allah ki ghaibi khazana se पैदा उठाता है और akhlak ki zariye se makhluk ko deta hai. Dan melalui akhlak kita bagi-bagi kepada makhluk. Ini peristiwa ithar, mendahulukan orang lain di saat kita butuh. Orang lain juga butuh, kita dahulukan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk amalkan ini. Jadi akhlak itu atau kehidupan muasyarah 3 tingkatannya. Pertama insaf, keadilan.
tunaikan hak setiap orang, jangan nuntut hak. Yang kedua, ihsan, orang yang tidak punya hak pun kita kasih. Dan yang ketiga, ithar, orang lain berhajat, kita juga berhajat, dahulukan hajat orang lain, kita tidak usah korbankan hak kita, itu namanya ithar. Ya, insyaallah pada kesempatan yang lain, apakah nanti malam atau subuh, kita lanjutkan pada episode berikutnya.